ini saya akan membahas tentang prinsip dan nilai anti korupsi. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan anti korupsi sangat urgen diberikan di perguruan tinggi, mengingat begitu banyak dan kuatnya kerusakan yang diakibatkan oleh sikap dan tindakan korupsi di dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Secara khusus di Indonesia, korupsi sangat sulit diberantas dan sangat membahayakan bila diabaikan atau dipandang remeh. Adapun prinsip-prinsip anti korupsi, yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas berasal dari kata akuntabel yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas sendiri artinya perihal bertanggung jawab. Keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan adanya prinsip akuntabilitas, segala penyelewengan kewenangan dapat dicegah dan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan lembaga dengan efisiensi, efektivitas, integritas, dan hasil yang seoptimal mungkin. Transparansi adalah perihal tembus cahaya, nyata, jelas. Prinsip transparansi menjadi penjamin atau pengendali atas seluruh proses dinamika struktural kelembagaan yang memperlihatkan pengutamaan kepercayaan yang didukung oleh keterbukaan dan kejujuran. Kewajaran. Prinsip kewajaran adalah prinsip yang berusaha mencegah adanya ketidakwajaran dalam proses penyusunan anggaran program, seperti penggelembungan anggaran atau hal-hal yang tidak wajar lainnya. Prinsip kewajaran memiliki 5 sifat, yaitu komprehensif, disiplin, fleksibilitas, prediksi, kejujuran, dan informatif. Salah satu contoh kewajaran adalah pemerintah mengharuskan para pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah harta yang dimiliki sebelum menjabat dan sudah menjabat. Kebijakan anti korupsi ini bisa berupa undang-undang anti korupsi, undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, dan undang-undang dan peraturan lainnya. Adanya berbagai kebijakan ini akan memudahkan masyarakat untuk mengerti dan mengawasi kinerja para pejabat negara dan bagaimana mereka menggunakan biaya negara. Kontrol kebijakan. Prinsip kontrol kebijakan adalah upaya mengaktifkan kebijakan dan menghapus semua bentuk korupsi melalui lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia dan melalui upaya lembaga mengevaluasi dirinya, mereformasi sistem pengawasan di Indonesia, dan menangani masalah-masalah pengawasan di Indonesia. Kontrol kebijakan dilaksanakan melalui partisipasi, revolusi, dan reformasi. Adapun nilai-nilai anti korupsi, yang pertama, kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang artinya lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Dalam konteks kehidupan mahasiswa penanaman, nilai kejujuran sangat urgen karena nilai ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Karena itu, kejujuran harus mewarnai seluruh aspek pendidikan dan pengajaran dan mewarnai budaya akademik dan etos kerja seluruh sivitas akademika perguruan tinggi. Kedua, kepedulian. Para mahasiswa diharapkan akan menjadi pemimpin keluarga, masyarakat, dan pemimpin bangsa kemudian hari. Salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seseorang mahasiswa untuk menjadi pemimpin adalah kepedulian. Dengan adanya nilai ini pada dirinya, dia akan peka terhadap kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya dan bersedia membantu mereka. 3. Kemandirian. Kemandirian merupakan proses di mana seseorang makin dewasa dan mengurangi ketergantungan pada orang lain sehingga dia mampu melakukan tugas dan tanggung jawab secara mandiri. Proses ini sangat penting bagi mahasiswa untuk menjalani masa depannya. Mahasiswa harus belajar mengelola kehidupannya dan semua hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin menurut KBBI. Disiplin artinya ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Kedisiplinan mahasiswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas akademik dan non-akademik. Dengan cara ini dia dapat hidup secara efektif dan efisien. Kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Orang yang bertanggung jawab akan menolak kinerja yang merusak atau merugikan orang lain. Karakteristik dari mahasiswa yang bertanggung jawab antara lain: taat pada aturan, selalu berusaha menunaikan pesan orang tuanya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tua, guru, dan teman kerjanya, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia perbuat, siap menanggung risiko atas perbuatannya, menyelesaikan tugasnya dengan tuntas, menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang keenam, kerja keras. Mahasiswa yang memiliki nilai kerja keras dalam dirinya, dia akan menunjukkan sifat-sifat yang tekun,
kemauan yang kuat, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras mutlak ada bagi orang-orang yang bekerja dengan target. Bekerja keras sangat menghargai proses dan hasil yang sewajarnya dan secara sungguh-sungguh, bukan secara jalan pintas. Ketujuh, sederhana. Sederhana artinya adalah bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Nilai hidup sederhana dapat diperlihatkan melalui sikap yang menolak sikap-sikap tamak, iri, dengki, egois, serakah, konsumtif, dan sebagainya. Sebaliknya, kesederhanaan ditunjukkan dengan hidup sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, dan sebagainya. 8. Keberanian. Keberanian berasal dari kata dasar berani yang artinya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Tidak takut atau gentar kecut dalam arti positif. Berarti yang dimaksud adalah memiliki kemantapan hati dalam melakukan kebenaran. Untuk bertindak benar, seseorang membutuhkan keberanian. Orang yang berani adalah orang yang berani menanggung risiko. 9. Keadilan. Keadilan berasal dari kata sifat adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Untuk terbentuk menjadi orang yang adil dan selalu mengedepankan keadilan, mahasiswa harus memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang menandasi dia dalam membuat pertimbangan ketika memutuskan sesuatu secara adil, benar, dan bijaksana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.